Kami tiba di tebing Citata. Tebing Citata adalah salah satu tebing yang menjadi favorit bagi para pecinta pemanjat tebing karena pertama aksesnya mudah, tidak jauh dari jalan raya. Kemudian di sekitaran kompleks pertebingan di Citata ada beberapa tebing, Citata 90, Citata 125 dan beberapa yang lainnya. Di sana kita bertemu dengan Nadia, salah satu penggiat panjat tebing yang berdomisili di Bandung. Halo, saat ini kita sudah ada di tebing Citata bersama Nadia dan kita akan melihat Nadia memanjat tebing Citata. Dan ini boleh dijelasin nggak alat-alatnya apa aja namanya? Boleh. Yang pertama ada yang nempel di badan, ada harness, terus ada tali, ada quick draw, dan ada sepatu manjat, khusus manjat. Terus ada helm juga, helm manjat. Terus udah gitu ada quick draw atau runner, nanti buat dipasang di tebingnya, buat pengaman. Buat ke hanger di tebing. Terus itu ada buat kostel, dan ada sling-sling buat nanti jadi kostel juga. Terus ada grigri dan ada ascender dan descender. Ini namanya tebing Karang Penganten, tapi lebih dikenalnya itu tebing Citata 90, kalau nama aslinya Karang Penganten. Lokasinya itu ada di Citata, Padalarang, Bandung. Jaraknya tuh kalau dari kota Bandung tapi lumayan jauh, sekitar 20-30 kilo kalau dari kota Bandung. Manjat di tebing 90, tebing Karang Penganten ini tuh saya cukup sering. Jadi entah itu untuk latihan, entah itu cuma untuk have fun karena lagi bosen, atau untuk sambil nge-guide juga karena si tebingnya tuh cukup luas, terus cukup nyaman juga fasilitasnya, ada tempat campnya, terus si jalurnya juga variatif, ada jalur-jalur sport yang pendek, ada jalur multi pitch, dan dari grade-nya juga variatif, dari yang gampang sampai yang sulit tuh semuanya ada di sini. Alasan manjat sebenarnya karena suka sih intinya, jadi emang suka. Cuman kalau misalkan kenapa manjat terus-terusan, karena manjat tuh nagih. Jadi kan di manjat tuh kan kita bakal nyobain jalur-jalur nih. Nah kalau misalkan udah nggak bisa satu jalur kan bakal penasaran terus. Terus akhirnya kalau penasaran kita pengen nembusin, akhirnya jadi latihan. Kayak gitu aja terus jadi polanya, jadi latihan. Terus masih belum bisa tembus juga si jalur di tebing ini, terus akhirnya latihan lagi. Akhirnya bisa nih akhirnya, tapi kan penasaran karena di satu tebing biasanya banyak jalur, akhirnya nyobain jalur lain, satu tebing beres ada tebing lain, dan akhirnya keterusan gitu terus. Akhir-akhirnya jadi pekerjaan juga, jadi guide dan lain-lain. Jadi rutin manjat selain karena suka, karena tuntutan pekerjaan juga. Di atas saya dulu, Nad, pasang di runner 2 itu lebih nyaman. Kalau untuk pemula sebenarnya bisa banget langsung ke tebing, tapi emang harus nyari tebing-tebingnya tuh tebing-tebing yang masih mudah dan harus didampingi sama yang berpengalaman dan yang punya alat. Pastinya kan nggak mungkin nggak manjat nggak pakai alat karena bahaya. Nyari yang berpengalaman ini sebenarnya bisa dari komunitas, atau malah kalau misalnya mungkin nggak tahu komunitasnya bisa ikutan trip, bisa ikutan dari climbing gym juga. Banyak cara sih sekarang bisa nyobain panjat tebing. Saya manjat jalur Tua Nyonya. Si jalur tadi itu tingginya sekitar 100 meter. Sebenarnya kenapa dibilang tebing 90, dulu tuh dia 90 meter, tapi karena tanahnya turun jadi sekarang tuh tingginya udah sekitar 100 meter. Terus kalau dari grade-nya sebenarnya itu termasuk yang 2 termudah. Jadi di sini tuh ada 2 yang mudah di tebing ini, namanya yang jalur Amanda sama jalur Tua Nyonya. Tapi Tua Nyonya emang lebih menantang karena dia agak flat dibandingkan yang Amanda.
Dari atas sebenarnya bisa ngelihat ada dua sisi, jadi ada sisi yang depan nih yang sana kita ada, terus ada sisi belakang. Sisi belakang tuh sebenarnya lumayan asri, jadi kayak ada sawah, desa, dan ada sebagian juga yang udah jadi perumahan, udah jadi pabrik. Dan jadi di sekitar tebing itu memang ada aktivitas pertambangan, cuman kami berharap tebing ini salah satunya dan beberapa tebing lain kayak Hau, kayak Citatata 25 dan ada beberapa yang lainnya yang kami jadikan tempat main, tempat panjat tebing. Kami berharap untuk tetap dijaga sih dan supaya kelestariannya terjaga juga sih. Kita mendaki tebing Citata. Saya bilang mendaki karena tidak sepenuhnya memanjat, tapi jalannya curam sekali. Di sebelah kiri kita itu jurang yang sangat dalam. Kebetulan Citatah yang kita daki adalah Citatah 90, artinya ketinggiannya 90 meter. Nah, tapi tempat yang kita tuju masih ada di ketinggian 70 meter. Tapi meskipun kita berada di tepi dinding yang curam, kita sudah cukup aman karena ada coastil atau tali seling webbing kecil yang dikaitkan ke seling baja utama. Jadi kalaupun misal terjatuh, kita masih terlindungi oleh seling baja tersebut. Setelah mendaki tebing sekira hampir 20 menit, akhirnya kita mulai tiba di area yang dinamakan meja. Jadi hampir di puncak tebingnya ada meja kayu di situ yang biasa dibuat teman-teman yang sedang manjat tebing Citata untuk nongkrong di situ. Kami tiba di Jatiluhur untuk mengikuti acara community camp yang diadakan oleh Deep Extreme Indonesia. Acara ini adalah salah satu rangkaian yang diadakan Deep Extreme Indonesia untuk mengumpulkan tenan-tenan yang akan ikut di pameran nanti di Jakarta. Di sini banyak sekali kegiatan dari lintas hobi. Ada stand up paddling, ada kayaking, ada motocross, ada skateboarding, ada sepeda gunung juga, dan banyak lainnya. Jadi peserta yang hadir bisa mencoba beberapa kegiatan yang sudah disediakan oleh panitia. Memakai t-shirtnya yang tadi sudah disampaikan di acara JXI Community Camp 2024. Di sana saya memilih kegiatannya itu kayak fishing. Kenapa saya memilih kayak fishing? Karena menurut saya itu sangat unik sekali olahraganya. Dia itu di kayu, seperti kita mengkayu sepeda, tapi bedanya itu di dalam air. Jadi menurut saya unik, maka saya pilih kayak fishing. Kayak fishing itu biasanya tuh kayak yang dipakai oleh teman-teman pemancing. Jadi dia tidak butuh effort untuk pakai pedal gitu, hanya dengan mengkayuh kayaknya mereka bisa sambil mancing, makanya dibilang kayak fishing. Kesan saya selama on the road SMP1 ini seperti mimpi kok jadi kenyataan. Dan perjalanan kami mengeksplor Jawa Barat, ternyata Jawa Barat seseru itu. Buat saya menarik banget karena banyak spot-spot yang memang saya belum tahu. Kan ternyata Jawa Barat tuh seindah ini. Dan harapan kami ke depannya untuk Pinnacle on the Road bukan hanya mengeksplor tapi juga mengedukasi dan memberikan inspirasi buat pegiat luar ruang. Semoga perjalanan selanjutnya bisa lebih terencana, lebih seru lagi, dan lebih baik daripada perjalanan sebelumnya.